Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu saya lagi dengan Ibu Sanuriawati. Kali ini dengan pembahasan pada materi berikutnya. Pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang di Asia dan benua lainnya. Kemarin kita sudah bahas benua yang 5, kemudian contoh masing-masing negara. Kali ini kita lanjutkan dengan pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang di Asia dan benua lainnya. Kompetensi dasar dari pembahasan kali ini menjelaskan pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan ekonomi, sosial, budaya, politik, dan pendidikan di Asia dan benua yang lainnya. Tujuan pembelajaran yaitu mendeskripsikan, yang pertama, mendeskripsikan interaksi antar ruang terhadap kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya. Yang kedua, mendeskripsikan pengaruh interaksi antar ruang terhadap kehidupan politik dan pendidikan. Sebelumnya, untuk mengingatkan pada materi kelas 1 yang sudah kalian peroleh atau materi di kelas 7 kemarin, kita sudah membahas tentang interaksi antar ruang. Jadi, ruang adalah tempat di permukaan bumi yang bisa dimanfaatkan makhluk hidup untuk tinggal baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian saja. Sedangkan interaksi adalah suatu proses yang sifatnya timbal balik dan mempunyai pengaruh terhadap tingkah laku. Interaksi bisa terjadi baik secara langsung maupun tidak langsung. Kemudian interaksi antar ruang adalah cara mengelola ruang berdasarkan potensi dan permasalahannya serta keterkaitan suatu ruang dengan ruang yang ada di sekitarnya. Kita ulang sedikit, karena masing-masing ruang mempunyai potensi yang berbeda antara satu tempat dengan tempat yang lainnya. Inilah yang menyebabkan terjadinya interaksi antar ruang. Perubahan ruang dan interaksi dapat terjadi di berbagai kehidupan dan skala. Lingkup yang dimaksud bisa dalam lingkup sempit dan lingkup luas. Lingkup sempit antara desa dan kota, yang biasa dikenal dengan urbanisasi penduduk. Urbanisasi atau perpindahan penduduk dari desa ke kota. Pengaruh urbanisasi bagi desa, sedikit kita ulang. Jadi semakin berkembangnya mata pencaharian, semakin meningkatnya produktivitas pertanian, semakin baiknya sarana transportasi desa, kota, kemudian budaya kota bisa masuk ke desa. Yang kelima, kesadaran politik warga desa semakin meningkat dengan adanya pengaruh interaksi dari urbanisasi tersebut. Dengan tingkat pendidikan dan kesehatan masyarakat desa meningkat. Sedangkan pengaruh urbanisasi bagi kota, secara ekonomi, kota memperoleh sumber daya pertanian dan pertambangan dari desa. Jadi positif. Di kota muncul slum area atau pemukiman kumuh. Ini terjadi dari suburban, dari desa yang masuk ke kota, tetapi mereka tidak siap dengan berbagai permasalahan yang ada di kota. Salah satunya adalah permasalahan pemukiman. Sehingga menyebabkan munculnya slum area atau pemukiman kumuh. Lingkup luas pada interaksi ini adalah antar negara dan benua. Biasa dikenal dengan migrasi, imigrasi, dan emigrasi. Dampak positif imigrasi dapat membantu memenuhi kekurangan tenaga ahli teknologi, adanya penanaman modal asing (PMA) yang dapat mempercepat pembangunan suatu negara. Adanya pengenalan ilmu dan teknologi dapat mempercepat alih teknologi, sehingga negara yang kurang maju, adanya transmisi teknologi dari negara yang maju bisa saling mengimbangi, saling seimbang. Dapat menambah solidaritas antar bangsa. Dampak positif emigrasi dapat menambah devisa negara, terutama dari penukaran mata uang asing, dapat mengurangi ketergantungan tenaga ahli dari luar negeri, dan dapat memperkenalkan kebudayaan ke bangsa yang lain, dalam artian adalah kebudayaan yang positif. Nah, ini contoh tadi yang sudah saya jelaskan, perubahan ruang dan interaksi antar ruang dalam lingkup sempit dapat terjadi antara desa dan kota. Ada kota, ada desa, dengan potensi masing-masing yang berbeda, sehingga terjadi saling interaksi yang positif. Dampak interaksi desa kota.
semakin beragamnya orientasi mata pencarian di pertanian dan di bidang industri. Semakin meningkatnya produktivitas pertanian karena adanya teknologi, peningkatan teknologi. Dan semakin baiknya sarana transportasi yang memperlancar mobilitas penduduk maupun barang. Yang keempat, meningkatkan kesadaran politik karena perkembangan media massa. Yang kelima adalah meningkatnya tingkat pendidikan di desa. Kita lihat satu persatu ini. Gambar dari dampak interaksi desa kota dengan semakin beragamnya orientasi mata pencarian pertanian dan industri. Kalau dulu hanya pertanian, buruh tani dan sebagainya, dengan kemajuan teknologi, media massa dan sebagainya, nah semakin beragam juga orientasi mata pencarian di bidang pertanian dan industri. Dampak yang kemudian, interaksi dari desa kota semakin meningkatnya produktivitas pertanian karena adanya teknologi. Ada gambar dengan pertanian teknologi yang sederhana, dengan banyak menggunakan tenaga manusia, yang kemudian berkembang dengan adanya traktor yang mempermudah dalam pengolahan tanah. Nah, pada gambar berikutnya, ini semakin maju teknologi pertanian. Dengan penyemprotan pupuk dalam skala luas, misalnya contoh di Amerika atau dry farming di Jerman, dan pemanenan secara cepat dengan menggunakan alat teknologi, sehingga sangat menghemat tenaga manusia dan waktu, lebih efektif dan efisien. Ini adalah sebagian dari meningkatnya produktivitas pertanian karena adanya teknologi yang lebih maju. Dampak yang berikutnya, semakin baiknya sarana transportasi memperlancar mobilitas penduduk maupun barang. Semakin berkembang alat-alat mobilitas. Dari gambar tersebut, kereta api, kemudian kapal barang, kargo, pesawat, yang sehingga kita bisa melakukan ekspor impor dalam jumlah yang besar antar negara. Yang selanjutnya, untuk skala ASEAN, contoh dalam skala luas dapat terjadi interaksi antar negara dan benua. Ini contoh yang terjadi di ASEAN. Jadi pada kelas 8 disinggung ada kerjasama ASEAN, itu salah satu adalah bukti adanya interaksi antar ruang antar negara yang terdapat di benua Asia. Kalau kita ambil skop regionnya ada di Asia Tenggara. Ada MEA, perdagangan, dan selanjutnya itu ada di buku kelas 9, kalian bisa mempelajari lebih lanjut. Contoh pengaruh antar benua Asia dan benua lainnya dari interaksi antar ruang tersebut. Di benua Asia yang umumnya terjadi alih fungsi lahan dari hutan menjadi pertanian dan pemukiman. Jadi sudah banyak hutan-hutan yang sekarang ditebang, dijadikan lahan pertanian dan kawasan pemukiman. Ini contoh nyata dari interaksi antar ruang yang terjadi di benua Asia. Kemudian dari wilayah pertanian dan pemukiman berubah menjadi lahan perkotaan karena kebutuhan dan pertambahan jumlah penduduk. Di kota-kota Asia dan benua lainnya yang menjadi tujuan penduduk juga terjadi interaksi, baik itu di transportasi, mobilitas, pemukiman, dan sebagainya. Untuk Eropa, perubahan dimulai dari revolusi industri di Inggris akibat banyaknya kebutuhan di teknologi, lahan-lahan pertanian banyak dibentuk berubah alih fungsi menjadi lahan perkotaan dan menjadi lahan industri, sehingga meningkatkan jumlah penduduk ke kota, terjadi urbanisasi dari desa ke kota. Masalah yang utama adalah ekonomi. Jadi kota mempunyai daya tarik sebagai pusat perekonomian. Dan di desa orang berbondong-bondong pindah ke kota. Ini contoh interaksi antar ruang yang terjadi di Asia maupun di benua yang lainnya. Nah, ini kita lihat. Yang sudah saya terangkan tadi, sekitar 50% lahan di Asia berubah menjadi wilayah pertanian. Wilayah pertanian, kemudian wilayah
perkotaan, jadi lahan hunian, pemukiman. Daerah pertanian menjadi daerah perkotaan. Hal tersebut mendorong terjadinya urbanisasi. Jadi 47% penduduk di daerah perkotaan pada tahun 2015 tinggal di kota. Tetapi khusus untuk Singapura yang memang secara morfologis Singapura ini terdiri dari kota. Jadi sebagian besar penduduk tinggal di kota. Ini khusus untuk di Asia Tenggara, yaitu negara Singapura. Ini data WPDS pada tahun 2015. Ini contoh secara global pengaruh perubahan dan interaksi ruang antar ruang terhadap ekonomi, sosial, budaya, politik, dan pendidikan. Contoh di gambar tersebut sudah merangkum semuanya. Mari kita lihat satu persatu. Pengaruh perubahan interaksi ruang dan antar ruang terhadap ekonomi. Negara yang dapat memasok kebutuhan akan memperoleh keuntungan. Memperoleh keuntungan ekonomi, devisa dan sebagainya. Banyak tenaga kerja yang terlibat dan memperoleh devisa. Negara yang dipasok kebutuhannya memperoleh keuntungan berupa terpenuhnya barang dan jasa. Mendukung pertumbuhan ekonomi, daya saing ekonomi meningkat, kualitas produk meningkat, dan peluang investasi semakin terbuka. Ini adalah pengaruh perubahan interaksi antar ruang terhadap bidang ekonomi. Kita lanjutkan. Pengaruh yang berikutnya, pengaruh perubahan dan interaksi ruang antar ruang terhadap bidang sosial. Interaksi ini melibatkan manusia sebagai pelakunya, sehingga kehidupan sosial dapat berubah. Dengan adanya interaksi sosial, contohnya, wisatawan dari negara lain datang ke Indonesia, menjadikan sektor pariwisata di Indonesia berkembang pesat. Tapi ada dampak lain. Kita ambil contoh Bali. Bali sebagai pusat pariwisata di Indonesia. Dengan adanya interaksi ini, Bali berkembang. Pariwisata di Indonesia khususnya Bali berkembang. Tapi dampak lain juga ada bidang lain, katakanlah bidang budaya yang mempengaruhi pada wilayah Bali. Yang kemudian adalah menurunnya kesenjangan sosial. Contoh, jadi kehidupan sosial yang saat ini kita rasakan ini tidak terlepas dengan meningkatnya media komunikasi. Kita semakin mudah untuk memperoleh akses apa saja melalui interaksi sosial, melalui medsos. Dari meningkatnya medsos ini kita bisa menjangkau seluruh dunia dalam bidang kehidupan sosial. Pengaruh yang berikutnya adalah pengaruh perubahan dan interaksi ruang dan antar ruang terhadap budaya. Adanya transportasi komunikasi yang lebih intensif, maka budaya dari suatu daerah dengan mudah disaksikan oleh masyarakat di daerah yang berbeda. Bukan tidak mungkin, ini juga akan berimbas pada masyarakat yang lain. Dan ini sudah banyak contohnya. Kita bisa mengetahui medsos, kita menggunakan medsos. Ini adalah bagian daripada perubahan tersebut. Yang dahulu kita hanya komunikasi verbal, kemudian dengan telepon yang sederhana, berkembang dengan semakin canggih, yaitu HP yang tidak pakai kabel. Jadi ini semua menyebabkan kita bisa mudah untuk mengakses apapun itu dari seluruh dunia. Pengaruh budaya barat dapat merusak budaya asli kalau kita tidak hati-hati dengan penggunaan medsos dan tidak bijaksana. Maka pengaruh budaya asing yang bersifat negatif bisa merusak kita semua. Maka inilah kita selalu harus siap dengan payung yang untuk melindungi kita. Apa itu? Dengan kesadaran tinggi, dengan agama, dengan iman, sehingga kita bisa melindungi diri kita dari pengaruh budaya negatif yang masuk dan ingin merusak kebudayaan kita. Kemudian kalau memang budaya itu baik, positif, budaya ini bisa digunakan sebagai kebanggaan suatu negara. Banyak contoh di Indonesia. Kebudayaan dari Bali, kebudayaan dari Banyuwangi, reok Ponorogo atau batik dari Indonesia. Nah, itu merupakan kebudayaan dari Indonesia asli yang bisa dibanggakan.
Jadi hari ini saya pakai batik. Ini adalah hasil dari budaya Indonesia yang bisa dibanggakan. Bahwa batik merupakan ciri khas bangsa Indonesia. Yang lain lagi ada wayang. Nah, wayang ini juga merupakan kebudayaan asli Indonesia yang bisa dibanggakan di dunia. Yang selanjutnya adalah pengaruh perubahan dan interaksi ruang antar ruang terhadap politik. Kehidupan politik suatu negara seringkali dipengaruhi oleh negara lain. Sistem pemerintahan dan sistem demokrasi yang dipilih biasanya adalah hasil pengaruh dari negara lain yang lebih dahulu mengembangkannya. Tingkat kepercayaan negara semakin membaik, menghilangkan kesenjangan antar negara maju dan negara berkembang. Tetapi yang lain juga bisa dapat memicu konflik di perbatasan. Ini adalah pengaruh perubahan interaksi antar ruang terhadap politik. Jadi dinamika kehidupan politik sangat dipengaruhi oleh interaksi komunikasi. Semakin terbuka, semakin mudah dan berani untuk menyuarakan apa yang kita inginkan. Selanjutnya adalah pengaruh perubahan dan interaksi ruang antar ruang terhadap pendidikan. Taraf pendidikan semakin meningkat, angka melek huruf meningkat, khususnya di negara berkembang. Teknologi merambah di semua penjuru dunia dan berkembangnya ilmu pengetahuan. Ini adalah di bidang pendidikan. Ada pertukaran antar pelajar yang tujuannya adalah meningkatkan SDM melalui beasiswa dari negara lain ataupun yang dari Indonesia. Ini untuk meningkatkan SDM, menyiapkan generasi Indonesia ke depan untuk menjadi generasi yang lebih handal. Dampak interaksi antar ruang, perkembangan ekonomi yang cepat menyebabkan peluang bekerja dan peluang berusaha. Ini kalian sambil melihat buku, di sana sudah ada semua. Jadi Bu Ria hanya tinggal untuk mengulas saja. Faktor utama pendorong terjadinya interaksi antar ruang yang pertama itu adalah faktor ekonomi. Faktor yang paling penting. Yang kedua, makin terbatasnya lahan di desa. Orang akan mengadakan urbanisasi ke kota karena daya tarik kota yang sangat kuat. Semua pekerjaan ada di kota. Yang ketiga, konflik. Jadi konflik ini bisa memicu interaksi antar ruang. Bencana alam, gempa, banjir, menyebabkan orang pindah ke tempat lain yang lebih aman. Desertification, penggurunan, karena iklim, karena pemanasan. Nah, ini bisa terjadi gurun, maka orang akan mencari daerah yang lebih subur. Intrusi masuknya air laut ke daratan pada wilayah pesisir. Kita ambil contoh Semarang, Ambon, Surabaya pesisir. Nah, di sana air laut masuk. Lamongan. Nah, ini akan menggeser pemukiman masuk ke daratan lah yang agak lebih dalam. Nah, ini contoh interaksi antar ruang di negara ASEAN. Saya kira cukup sekian dulu materi dari saya. Tetap semangat dan semoga bermanfaat untuk kalian semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.